Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 29 ayat 16. Amsal pasal 29 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, orang fasik akan runtuh. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-16 ini, kita bisa membagi di dalam dua kalimat. Yang pertama adalah jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang fasik adalah orang yang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan itu ada. Namun mereka enggan mematuhi firman-Nya. Jadi mereka menyadari, tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang fasik tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 36 ayat yang kedua di sana dituliskan. Mazmur 36 ayat yang kedua, dosa bertutur di hati orang fasik, rasa takut pada Allah tidak ada dalam orang itu. Jadi di dalam diri orang fasik mereka tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan firman Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 36 juga dijelaskan bahwa dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, apa yang diucapkannya, itu hanya kejahatan dan tipu daya. Orang fasik menempatkan dirinya di jalan kesesatan dan selalu melakukan tindakan kejahatan. Itulah orang fasik. Dengan kata lain, orang fasik menurut Alkitab adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Jadi kalau orang fasik itu selalu kompromi dengan dosa, tidak menolak kejahatan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak takut kepada Allah. Orang fasik itu hidupnya selalu melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalimat di dalam ayat Amsal 29 ayat yang ke-16, jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Ini hal yang pasti terjadi. Kalau orang fasik bertambah banyak, maka orang yang melakukan kejahatan juga bertambah banyak. Pelanggaran juga pasti bertambah banyak. Karena orang fasik, orang yang hidup di dalam kejahatan bertambah-tambah. Ada efek penggandaan atau kemajuan kejahatan. Dalam beberapa hal ketika orang fasik atau orang jahat itu berlipat ganda, maka
pelanggaran juga pasti bertambah-tambah, berlipat ganda. Karena mereka hidupnya tidak taat. Hidup di dalam kejahatan, tidak mau ikut aturan. Hidup di dalam dosa, itulah hidup orang fasik. Kalau kita kembali kepada Amsal 29 ayat yang ke-16, kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Jadi orang fasik, orang yang hidup di dalam kejahatan, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan mengalami keruntuhan. Mereka akan mengalami kehancuran. Mereka akan mengalami penghukuman Tuhan. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan ini merupakan jaminan yang baik ketika tampaknya pelanggaran itu semakin meningkat karena bertambahnya orang fasik. Kejahatan terjadi di mana-mana. Kita sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita tidak boleh putus asa melihat situasi orang fasik yang semakin bertambah. Kita tidak boleh berputus asa melihat kejahatan yang semakin banyak di mana-mana terjadi. Karena Tuhan masih memegang kendali atas alam ciptaannya. Tuhan masih memegang kendali atas dunia ini. Orang benar tidak boleh iri kepada orang fasik. Meskipun orang fasik kelihatannya berkelimpahan. Orang fasik kelihatannya mereka hidupnya enak. Kita tidak boleh iri kepada orang fasik, karena orang fasik akan runtuh, akan dihukum oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 19 dan 20 dikatakan, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jadi dikatakan jangan iri kepada orang fasik. Sekalipun ketika hidup di dunia, sepertinya mereka berkelimpahan. Ketika hidup di dunia, sepertinya hidup mereka enak. Kita sebagai orang-orang benar, jangan iri kepada orang fasik. Karena orang fasik tidak ada masa depan. Mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Meskipun orang fasik bertambah banyak, orang jahat bertambah banyak, Tuhan tidak akan membiarkan mereka menang. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan orang jahat, orang fasik itu menang. Pada akhirnya Tuhan akan meruntuhkan mereka. Tuhan akan menghancurkan mereka. Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Dan kita orang-orang benar yang tetap setia kepada Tuhan, kita akan melihat, kita akan menyaksikan orang-orang fasik dibinasakan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik pasti akan runtuh. Orang fasik pasti akan dihancurkan. Orang fasik pasti akan dihukum oleh Tuhan. Orang fasik pasti akan dibinasakan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun menjadi orang benar, ada banyak tantangannya. Ada penderitaan yang kita alami. Biarlah kita tetap hidup benar. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang benar. Jangan kita iri kepada orang fasik. Jangan kita mengikuti jalan orang fasik.
Karena kalau kita berubah setia, kita kemudian hidup seperti orang fasik, kita pun akan hancur. Kita akan dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan melihat, kita akan menyaksikan orang fasik akan runtuh, akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, memberkati kita semuanya, tetap setia kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan itu ada masa depan. Hanya di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau, kami mau tetap taat kepada Engkau. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sekalipun di sekitar kami ada banyak orang yang hidupnya fasik, hidup di dalam kejahatan, kami mau tetap setia kepada Engkau, dan kami akan menyaksikan bahwa Engkau akan membinasakan orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat, pakai hidup kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, bahkan membawa orang-orang fasik untuk bertobat, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami keluarga GPD El Sadé Magelang bersyukur kepada Allah, karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.